Ini Bu Eviana Nurita. Ya. Dok mau tanya, untuk perilaku loncat-loncat di kasur, anak saya sekarang loncat-loncat di kasurnya lebih ke meniru, mengikuti kakak dan adik, lebih seperti bermain bersama. Itu termasuk masih perilaku atau sudah termasuk perilaku mengerti lingkungan ya dok? Kalau dulu anak saya loncat-loncat kasurnya nggak ada capeknya. Nah sekarang ada capeknya nggak dijawab ya. Jadi Bu Eviana, memang anak itu meniru ya. Jadi kalau ya memang sulit ya mengevaluasinya ya. Kalau sekarang tidak ada apa-apa, anakmu loncat-loncat, nah itu kita bisa curiga. Ya curiga mungkin masih bermasalah karena dulu juga masih punya masalah yang loncat-loncat tadi. Tapi kalau sekarang dia loncat-loncat setelah ada yang ikut loncat-loncat, ya tak rasa belum tentu jawabannya ya. Tak rasa semua orang tua juga punya pikiran sama-sama saya ya. Ya kalau semua sama-sama ya sudah ya dikerjakan. Contoh, yang kalau kita ngomong kejadian kayak gitu ya, waktu saya sekolah, masih SD waktu itu ya, diajari senam apa KSJ apa pernah kesegaran jasmani apa SKJ ya senam kesegaran jasmani itu ya yang lagi gitu ya kayak gitu ya hampir tiap 2 hari sekali kalau nggak satu senam pagi hari ya jam 7 atau jam setengah 8 atau jam 8 ya senam ya tujuannya dijemur di matahari juga sih sama mereka ya senam itu. Nah kan gurunya ngasih contoh ya, ada loncat-loncatnya. Nah, masa dia bermasalah? Terus setelah itu kami semua ikut loncat-loncat. Apakah kami semua bermasalah? Nah, ya, nah, enggak lah ya. Jadi back to basic. Ya. Jadi kalau ada yang melakukan dicontoh, rasa ya enggak masalah. Kemarin aku lihat ya postingannya Bu Aini ya, Aini Lee ya, Mama Jason ya, Amadiu. Ya. Anaknya diajari melompat ya, melompati guling ya. Kakaknya ngajari adiknya ngelompati guling. Ya, itu ya lompat juga kan. Tapi kan memang ada tujuan, ada purpose-nya apa ya. Kita rasa itu bukan gangguan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau mencontoh tak rasa enggak. Ini dari Bu Indah Pontianak. Dok, siap beberapa hari ini tidurnya agak malam. Oke. Biasanya jam 9 sudah tidur, sekarang bisa jam 10, jam 11. Terus pas tidur kayak gelisah, tiba-tiba duduk dan pindah tempat, tapi matanya masih merem. Kenapa ya dok ya? Cek disbiosis, ya. Cek alergi, ya. Malam itu minum apa? Kalau seandainya minum susu, hati-hati. Apakah alergi terhadap makanan atau minumannya sebelumnya, sehingga dia tiba-tiba mungkin muncul kolik atau mungkin rasa tidak enak, sehingga dia terbangun, ya, tapi dia masih ngantuk sehingga merem. Kalau dia gangguan tidurnya malam, mungkin ada inflamasi sehingga dia lambat, ya. Inflamasi selain dari alergi juga bisa dari patogen disbiosis. Ya, cek. Ya. Dan nafsu makannya masih problem banget dok, nggak pernah lapar. Nggak pernah lapar, mantap. Oke, coba teman-teman nanti cek ya untuk si Sia, ya dicek. Ya. Kenapa kok nggak pernah lapar ya? Ada apa? Gangguannya ada di mana? Apakah di nutrisinya masih kurang? Perlu kita benahin ya. Nafsu makannya kita tambah ya. Atau nanti kalau setelah teman-teman cek, tolong teman-teman nanti cek pakai, aku mau nyebutin nama produknya enggak ya, untuk penambah nafsu makan saya tulis di bawah ya, penambah nafsu makan, atau langsung ke ibu aja pribadi ya. Nanti yang lainnya tiba-tiba ikut semua error kabel lah repot nanti ya. Sebentar, Ibu Indah Pontianak. Oke, penambah nafsu makan. Kita coba kasih ini. Ini sirup, sekian sirup. Ya. Oke. Oke ya, saya tulis ya Bu ya. Oke. Oke, gara-gara nulis jadi hilang nih yang atas. Oke, saya baca lagi. Sebentar. Oke. Oke, ini ya masih bisa jawab ya. Sekarang Bu Istiana. Dokter, anak saya usia 8 tahun laki-laki. Belum bisa fokus dalam pelajaran baru. Pelajaran baru ya, pelajaran lama kan enggak ya. Sebentar sudah lupa, divonis guru tunagrahita. Apakah itu termasuk autis? Kita enggak pernah ngomong autis itu ya. Yang penting anakmu punya gangguan enggak di 4 bidang yang katanya autis. Ya. Apa aja dok? Bicara komunikasi,
kemudian ada sensori, kognitif, kemudian ada sosialisasi, dan ada gangguan perilaku kesehatan. Selama anakmu ada gangguan keempat gangguan itu ya mesti dikatakan autis ya. Menurut aku nanti dulu masalahnya apa ya dikerjakan. Kalau saya sih lebih suka mengerjakan tes biomedis ASIRA terlebih dahulu karena apa? Datanya lengkap. Kalau datanya lengkap, saya baru tahu problemnya di mana. Apakah di otak atau ada di bagian yang lain ya, baru kita betulkan. Apakah ada harapan seperti anak normal lainnya, Dok? Semua orang selalu ada harapan ya, termasuk saya ya. Dulu saya dikatakan sudah tidak tertolong ya. Wong kalau dipikir-pikir, ya ini cuma introspeksi yang nggak malu juga sih. Wong IPK saya lulus kedokteran 2,01. Saya mau daftar spesialis saja nggak bisa. Sampai setelah beberapa tahun, saya ketemu salah satu dosen yang menawari saya untuk jadi spesialisasi, tapi di bidang yang saya tidak suka ya, di bidang kandungan. Saya tidak suka, karena itu nilai saya yang paling bagus di sana ya. Mereka ngomong ya, saya enggak bisa ya, karena enggak suka, dan saya enggak mau. Tapi kalau lihat sekarang, dalam fase seperti ini, selama kita tahu caranya mengembangkan potensi, ya, mungkin saya bukan orang pintar di segala bidang. Ya. Tapi kalau di bidang yang namanya alergi, yang namanya autis ini, saya pengen nanya nih, termasuk sama yang namanya profesor lah ya, bukannya saya nyombong. Berapa banyak yang bisa ngalahin saya? Sombongnya orang autis. Saya ngomongnya autis ya. Sombongnya saya kayak gitu tuh. Berapa banyak yang bisa ngalahin saya? Even orang luar negeri belum tentu bisa ngalahin saya. Ya, jadi dalam arti ini saya ingin menunjukkan jangan menilai orang itu dari sampulnya ya. Ya, don't judge a book by its cover ya. Mau judulnya apa, isinya apa, jangan dilihat dari situ ya. Jangan lihat misalnya dokter Ali yang dulu seperti apa. Ya. Nah, yang sekarang seperti apa dan yang akan datang seperti apa kita tidak akan pernah tahu. Ya demikian juga dengan masing-masing orang kita tidak akan pernah tahu. Ya, kerjakan aja. Ya. Jadi selalu ada harapan Bu, selama kita masih berusaha. Ya. Dan kalimat penting ya, yang saya ambil ya, dari mana-mana ya, di mana-mana ya. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya. Semuanya sesuai. Ya. Termasuk ya di terapi Bikom iya. Ya. Semua kayak gitu. Oke. Ini Mama Alex lagi. Betul dok, habis gimana? No choice. Best choice-nya diisi dengan hal-hal yang baik dan positif. Lalu tetap ada sisi gak baiknya. Ya, saya punya video ya. Saya baru download dari Facebook ya. Ternyata berpikir positif itu tidak memberikan hasil yang positif. Nanti kapan-kapan saya sharing di Facebook ya. Videonya bagus sekali ya. Ada cara ternyata untuk menghilangkan pikiran negatif. Bukan dengan berpikir positif melulu ya. Ternyata gak ngefek ya. Luar biasa. Oke. Oke, saya masih baca data-data orang tua ya. Nah, Budia Mama Isa akhirnya nanya ini ya. Oke, dok sudah 2 minggu ini Isa kalau malam tidurnya cepat. Nah, tadi tidurnya lambat, ini tidurnya cepat ya, gitu ya. Kadang jam 7 malam sudah tidur, tapi nanti terbangun lagi habis itu main-main sebentar terus tidur lagi. Tengah malam nanti terbangun lagi, semalam bisa terbangun sampai 3-4 kali. Sudah dibantu terapi Bikom 2 kali, tapi belum membantu dok, masih terganggu tidurnya. Kira-kira kenapa ya dok? Ya gini, banyak penyebabnya. Ya. Nomor 1, sudah nonton belum video gangguan tidur dari Dr. Mariska? Ya buatlah jurnal. Ya. Dan di situ akan kita tahu ya, anak ngapain aja. Ya. Kalau misalnya anak seperti itu, saya usahakan anak itu dilakukan tidur siang, ya, dibuat tidur siang. Supaya malamnya anak itu bisa lebih malam tidurnya. Diharapkan kalau lebih malamnya tidurnya lebih malam, otomatis bangunnya dia tidurnya akan lebih lama, tidurnya akan bangunnya akan lebih bukan lebih pagi, lebih siang ya, lebih siangan bangunnya. Jadi nggak gampang terbangun. Yang kedua, dari jurnal tadi setelah kita lihat, oke dok, kayaknya perlu dibuat tidur siang. Oke. Dibuatkan aktiviti yang membuat dia capek. Ya, membuat dia capek sehingga dia butuh jam tidurnya lebih. Yang ketiga, kita lihat dari kebutuhannya dia kira-kira gangguannya di mana. Jadi ini baru ngomong gangguan ya.
Misalnya tadi, ada nggak gangguan kira-kira di dysbiosisnya, ada nggak? Ada nggak kira-kira gangguan di kekurangan nutrisinya, ada nggak? Ada nggak gangguan di alerginya yang menyebabkan dia berinflamasi? Ya, jadi kalau ada satu topik, kita nggak melulu cuma berpikir dari satu hal, tapi dari banyak hal. Apa yang kira-kira menyebabkan? Jadi, walaupun katakan sudah diterapi BICOM 2 kali, belum tentu penyebabnya ada di sana. Tapi ternyata ada, ditemukan di tes ada, makanya dilakukan terapi sambil kita lihat ada hasilnya nggak ya. Persis kayak kita berobat ke dokter ya, dengan penyakit yang lain. Dok, ini saya ukur tensinya tinggi, dok. Oke, sudah saya lakukan terapi BICOM, dok. Tetap tensinya tinggi. Oke, pertanyaan saya satu. Kamu tahu nggak kenapa tensi itu tinggi? Diam. Begitu sudah dijawab, tensi itu tinggi karena adalah kompensasi normal otak kekurangan oksigen sehingga jantung memompa lebih kuat. Otomatis kalau kita hitung denyut jantungnya akan lebih banyak karena dia akan mengirim oksigen lebih banyak ke sana. Nah, kalau gitu dipelajari. Ini caranya kita berpikir dipelajari. Pelajarinya bagaimana, dok? Ada faktor yang namanya otak, ada nggak bagian otak yang kekurangan darah? Ada nggak bagian otak yang keblok? Sehingga dia perlu menjebol blok tadi, menjebol sumbatan tadi, supaya alirannya keras. Kebayang nggak kalau Bapak Ibu lagi siram-siram tanaman pakai selang? Tekanannya akan meningkat kalau selang itu Bapak Ibu sumbat dengan jempol. Benar nggak? Tekanannya jadi tinggi, pancarannya jauh lebih kuat, tekanannya meningkat. Demikian juga dengan pembuluh darah. Mungkin ada sumbatan di pembuluh darah. Oke. Kenapa, dok, alirannya lebih keras? Nah, darah itu kan isinya macam-macam. Ada sel, ada cairan. Nah, cairannya kental atau enggak? Makin kental, dorongnya makin berat. Jantungnya akan berdenyut lebih keras. Nah, salah satu efeknya karena kerjanya keras, kayak orang latihan otot itu. Ngangkat barbel, ngangkat apa, ototnya jadi besar. Jantungmu jadi besar. Jantungnya membesar. Nah, oke, jantungnya membesar. Sekarang kenapa bulirat sama cairan tadi, dok? Kalau dorong air kan cepat. Kamu tumpahkan air dari gelas. Kan cepat. Dibandingkan kamu numpahkan sirup. Kamu numpahkan minyak, kan lebih berat. Otomatis saat itu tolong diperiksa kadar gula darahnya, kadar kolesterolnya bagaimana. Jangan-jangan itu yang menghambat kenapa oksigen yang ada di eritrosit, yaitu yang komponen selnya, tidak bisa nyampe ke otak dengan cepat. Oke, dok. Lalu diperiksa juga jumlah eritrositnya normal enggak? Sekitar 5 juta enggak? Kalau diperiksa. Jumlahnya cukup enggak? Bentuknya normal enggak? Atau bulan sabit yang dia nggak bisa nampung? Lalu dilihat kadar hemoglobinnya. Kalau dia anemia ya nggak bisa ngangkut oksigen. Nah, itu yang kita periksa. Baru pipa-pipanya kita lihat. Pipanya kan bisa membesar, bisa mengecil. Kalau pipanya mengecil, kenapa kok mengecil pipanya? Karena adanya epinefrin. Kenapa ada epinefrin? Alergi atau stres? Ya, gampang dong. Ya. Nah, itulah kurang lebih yang saya tunjukkan ya, caranya berpikir. Ya, caranya kita memecahkan suatu masalah, bukan hanya kita lihat problemnya di apa, tapi kira-kira apa penyebabnya. Ya, kita cari dulu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini percuma ya, Ibu Isyana mau angkat tangan ya. Palingnya boleh ngasih jempol ya. Tulis saja pertanyaannya ya, tulis saja pertanyaannya ya, nggak apa-apa, ditulis saja pertanyaannya. Ya, nanti saya baca. Oke. Ini saya masih baca pertanyaan. Belum baca pertanyaan ini, masih laporan. Ini Aira ya. Dok, apa selalu melirik di ujung mata bagian dari kebiasaan atau bagian dari brain alergi? Melirik ya. Oke. Karena sepupunya dulu kecil juga melirik tapi besar udah gak lagi. Apa bisa juga ada hubungannya dengan mata? Dok? Apa ada suplemen yang sekarang diminum bisa berlalu menghilangkan? Ini sulit ya. Sulit melihatnya ya. Melirik itu karena apa? Selama ini yang kita temukan, ya kalau ada gangguannya melirik atau di mata kayak macam-macam itu, gangguan visus nggak anaknya? Ya, apalagi kalau orang tuanya berkacamata, terus kacamatanya silinder, hati-hati. Anak ini punya gangguan visus nggak? Jangan-jangan anak ini anak silinder, sehingga lihatnya pakai melirik-melirik. Hati-hati. Ya.
Jadi kalau yang kayak gini biasanya ya kita serahkan ke dokter mata dulu, dipastikan gangguan visusnya ada atau tidak. Jadi daripada kita mengerjakan sesuatu yang belum tentu, please dokter mata dulu deh dicek. Ya ada gangguan nggak di sana? Ya mata melirik itu. Ya, biasanya gangguan visus. Kita lihatnya di gangguan visus. Suplemen tertentu yang memperoleh gangguan visus. Kalau silinder itu sampai saat ini belum ada ya, karena cacat bola mata. Ya. Tapi kalau minus masih bisa ya, minus atau positif masih bisa dibenahi. Itu cuma gangguan di biasanya beta karotin ya. Saya sebenarnya mau meneliti ya, tapi belum jalan-jalan juga. Ini air antioksidan Bapak Ibu. Sehari saya bisa buat 2 liter. Sehingga kalau saya hitung sehari sebanyak 4 botol itu cuma 100 rupiah. Nanti bulan April ya, setelah saya lihat efeknya ya, saya baru beberapa hari pakai, lumayan ya, efeknya lumayan ya. Istri saya juga saya kasih, keluarga saya pakai, saya suruh pakai semua, saya eksperimen ya, sehingga saya bisa laporan 2 minggu lagi lah ya. Hasilnya kalau positif baru saya cerita ke Bapak Ibu. Kalau enggak ya biar kami aja yang pakai.